Baik teman-teman, ini akan saya uji terlebih dahulu dan nanti akan saya skemakan. Mohon untuk didengarkan menggunakan headset ya, atau di-play menggunakan power tanpa tone control atau tanpa aksesoris. Langsung saja dari HP ini disambung menggunakan atau lewat RCA menuju ke power masing-masing. Simak baik-baik, saya akan memutar dari treble, middle, dan bass. Volume saya tetapkan di sini saja. RCA jack mic sebagai alat perekam akan saya masukkan ke HP yang saat ini sedang on, dan musik sudah saya siapkan di sana. Saya play dulu musiknya. Dalam hitungan ketiga ini langsung terekam teman-teman ya. 1, 2, 3. Doang sekali lengo asa mabui ho pada datang Galau time bro. Buasa mai bro Dukun marurat hoki Disegai horor hati Gabe mu baru hari hati naik
Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dimanapun berada sehat-sehat, rezeki banyak, berkah, keluarga pun sehat semua. Baik teman-teman, berhubung dengan video yang lalu ya, masih hubungan dengan video yang lalu. Ini adalah tone control paling sederhana yang pernah saya tutorkan di video yang lalu ya. Mohon maaf kemarin saya tambah dengan eksperimen Jackson lur, itu hanya sekedar nitip kenangan saja ya. Di sini sudah saya buatkan di video yang lalu tahap pelajaran pertama untuk tone control ya. Kami menggunakan kapasitor keramik lur yang berwarna coklat muda ya. Boleh saja teman-teman menggunakan kapasitor lain, boleh milar, boleh keramik, boleh bekas juga boleh, yang pakai bekas TV atau bekas tone control atau bekas apapun dari manapun boleh saja, asalkan nilai kapasitor itu masih sama ya dengan yang saya tutorkan ya. Usahakan sama, karena jika tidak sama ya mungkin hasilnya akan berbeda. Di sini butuh elko 3 ya, kemudian resistor ada, kemarin sudah saya tampilkan satu persatu nilainya ya, seperti ini ya. Ini paling sederhana lur ya. Ini masih tahap awal lur, masih tahap awal saya membuatkan, karena tone control itu banyak, frekuensi dapat dirubah-rubah. Ini belum lagi kami menambahkan subwoofer lur. Di sini belum ada subwoofer ya. Ini hanya sekedar bass frekuensi kurang lebih antara 64 atau 70 Hz lur ini ya. Jadi kalau untuk pelajaran selanjutnya mungkin kita olah menjadi apa, kita olah menjadi apa lagi. Itu teman-teman ya. Karena pelajaran itu nggak boleh atau nggak bisa kita pelajarkan dalam satu pelajaran, itu akan tidak sulit diterima lur ya, akan sulit diterima. Jadi belajar itu menurut ide saya adalah belajarlah yang termudah. Kalau sudah belajar, sudah paham dengan cara termudah, maka sudah otomatis pelajaran selanjutnya kita akan menanti, gitu lur ya. Nanti akan saya skemakan lur di sela-sela kerjaan kami pribadi ya. Dan sebenarnya saya akan memeriksa ini lur, televisi tabung ya, ada kendala, tetapi ya namanya kita masih memperhatikan request-request dari sahabat-sahabat semua. Kami sempatkan untuk menjelaskan beberapa hal yang mungkin belum jelas lur. Di sini akan nanti saya skemakan ya. Dan ini lur, bagi kita ya, sebenarnya tentang audio itu bisa kita pelajari semuanya lur, bisa kita pelajari semua ya. Membuat UCL, membuat tone control, service speaker, membuat box sendiri, itu sebenarnya bisa kita lakukan lur ya. Kita ada potensi apapun di bidang audio. Mohon maaf jika tangan saya ada kotor ya, karena saya sambil membuat spool ini tadi lur ya. Dan bagi teman-teman ada request dari beberapa teman, ada yang membuat beberapa UCL ya, dari beberapa UCL yang pernah saya tutorkan. Saya ambilkan dulu sebuah contoh. Baik lur, ini sebuah contoh ya. Ada request dari teman-teman yang pernah mengikuti tutorial. Di antara tutorial kami, ada yang mengikuti dan tidak berhasil atau belum berhasil. Ada yang berkomentar, Bang, saya membuat serak, ada juga membuat tidak bunyi, ada juga membuat berdengung, bahkan DCO nyaris sama dengan power supply-nya. Saya jawab sebenarnya mudah sekali teman-teman ya. Jawabannya hanya tolong cek kembali video yang kami tutorkan satu demi satu. Apakah teman-teman ada kelalaian dalam memasang atau salah tempat ya? Kendala yang sering terjadi, saya sendiri kadang membuat itu ada kelupaan lur ya. Ada kendala yang tidak disadari. Biasanya solderan belum terhubung, kita sudah yakin, dites. Atau salah arah. Kami pun pernah salah arah ya, kami kelupaan. Biasanya transistor ini sebagai stick ya. Ini arahnya berlawanan ya, yang sebelah sini menghadap ke sini, yang sebelah sana menghadap ke sana. Jangan-jangan teman-teman ini arahnya sama, karena ini tidak sama arahnya ya.
Kalau arahnya sama berarti salah penempatan. Harus berbeda, ya, harus terbalik arahnya. Kemudian jenis transistornya teman-teman. Jenis transistornya harus A733 atau 1015. Ini yang saya contohkan yang paling mudah dijumpai dari toko-toko sekitar kita ya. Kemudian nilai resistor ini jangan sampai salah atau tertukar. Mungkin yang ini tertukar di sini, yang ini tertukar di sini. Itu pun nggak boleh. Kemudian TIP ya harus sesuai panduan ya, harus sesuai panduan. Atau dioda terbalik. Itu kan bisa saja mungkin kita kelupaan ya teman-teman ya. Begitu dites membuat selesai jadi, ternyata gagal, tidak berhasil. Bisa ngelerek, bisa serak, atau nggak bunyi, atau DCO seperti supply-nya, itu kan sudah terjadi kegagalan. Saya hanya bisa memberi saran buat teman-teman semua, hanya bersaran ya. Tolong cek ulang video pembuatan satu persatu. Adakah teman-teman ini kekeliruan tempat atau salah tempat ya, tertukar dengan tempat yang lain? Atau mungkin memang salah menyambungkan, atau mungkin salah menyambungkan ya teman-teman. Kalau boleh jadi seperti ini kita salah tempat teman-teman. Makanya harus konsentrasi, teliti, jangan terlalu sering menyekip. Harap konsentrasi. Setiap saya memasang satu, tolong teman ikuti satu. Masang yang kedua, ikuti yang kedua, dan teliti. Jangan sampai salah tempat atau salah nilai. Gitu teman-teman ya saran saya. Karena saya membuat ini teman-teman ya, sekali dua kali sampai langsung ini saya rasa hidup semua ya, nggak pernah gagal. Kegagalan biasanya seperti ini teman-teman ya, kegagalan karena saya pun pernah gagal. Solderan belum terhubung sudah saya tes, itu gagal. Misalnya antara kaki resistor ini kan agak miring ke sini ya, di sini belum tersolder, ternyata belum tersolder antara kaki dioda dengan resistor yang seharusnya terhubung, ini belum terhubung. Saya juga pernah seperti ya, hasilnya pun tidak bunyi teman-teman ya. Atau solderan menyentuh dengan yang bukan jalurnya, itu pun menjadi kegagalan. Itu teman-teman ya. Mohon cek ulang karena banyak yang berhasil. Ketika banyak yang berhasil berarti saya benar-benar memandu dengan keberhasilan ya. Ya memang namanya kita kadang-kadang tidak sama cara memahami suatu tayangan ya. Mungkin ada kelupaan atau buru-buru ingin bunyi padahal kita nggak sempat mengoreksi terlebih dahulu, gitu teman-teman ya. Jadi saran saya, harap teman-teman koreksi ulang. Koreksi bisa 1 kali, 2 kali, 4 kali, karena ujung-ujungnya ini membantu teman sendiri ya. Ujung-ujungnya membantu teman sendiri. Bahkan ada teman yang sudah membuat 6 kali berhasil semua. Itu mungkin faktor ketelitian dan kecermatan dalam mengikuti panduan-panduan kami ya. Ya, kita tidak bisa menyamakan setiap kita ada kesamaan, ada perbedaan. Mungkin bagi teman-teman yang belum berhasil, ya diakui ada keteledoran. Saya yakin kan ada tertukar nilai atau salah tempat atau salah arah. Gitu teman-teman ya. Karena saya membuat ini 5 kali ya langsung jadi semua. Dan tanpa ngelerek, tanpa kemeresek, tanpa dengung, langsung jadi. Dengan catatan harus sama persis sesuai yang kami tutorkan. Ini adalah OCL termini teman-teman ya, OCL termini. Saya membuat ini mungkin sudah ratusan biji lebih teman-teman ya. Kalau 100 biji sudah lebih teman-teman. Gini. Ya ini sebuah pengalaman saya ya. Mohon maaf ini buat yang senior. Mohon maaf. Salam hormat setinggi-tingginya. Kami tidak mengajari Anda. Ini berbagi sesuai pengalaman kita masing-masing. Gitu teman-teman ya. Sekali lagi buat teman-teman yang gagal di tutorial yang manapun, entah 47 volt atau 56 volt atau setik 139, karena input berbeda-beda. Modifan itu banyak sekali teman-teman ya. Modifan itu banyak sekali. Mohon cek ulang. Dengan mengecek ulang pasti ada kendala yang kita tidak disadari. Karena biasanya ketika kita membuat itu perasaan mungkin buru-buru ingin jadi, tanpa disadari ada kekeliruan dalam pembuatannya. Makanya sekali, saya yakin ketika teman-teman membuat ini sekali jadi, pasti yang kedua kali pun jadi, keempat kali pun jadi. Itu baru merasakan nikmatnya membuat OCL sendiri ketika sudah pernah jadi ya. Kita mengajak untuk membuat ya teman-teman ya, mengajak untuk membuat. Jika memang teman-teman yang tidak paham elektronik, ya
Tidak apa-apa, mungkin ini sekedar hiburan saja tayangan ini buat teman-teman yang tidak paham elektronik ya. Tentunya belajar itu bisa dari manapun teman-temannya, bisa dari manapun. Mungkin di channel ini jika memang bermanfaat buat teman-teman, ya semoga bermanfaat. Bisa lewat channel manapun, semoga bermanfaat. Tapi channel ini tetap kami membuat dengan cara PCB bolong ya. Kami belum menerapkan PCB pengeboran satu demi satu dengan pelarut tertentu. Ya kami tetap mencintai PCB bolong, karena dengan PCB bolong dapat kita olah ke kanan, ke kiri, diagonal, apapun bisa kita arah sesuai kehendak kita, asalkan tahu caranya, gitu teman-teman ya. Ya tetap silahkan bagi teman-teman yang masih gagal atau masih salah, tetap request, nanti akan saya bantu di video-video yang lain. Untuk jawaban kali ini, yaitu tadi, tolong dicermati ulang baik-baik secara pelan, konsentrasi. Gitu teman-teman ya. Baik, kita akan lanjutkan ke inti dari tayangan ini. Kami akan menggambarkan skema tone control, karena video yang lalu adalah tentang tone control sederhana tahap 1. Tone control banyak sekali frekuensinya ya teman-teman ya. Ini masih tahap 1. Tahap 1 itu sudah saya anggap mungkin bagian-bagian yang penting ya teman-teman ya. Ini volume, ini treble, ini middle, ini bass. Di antara tiga ini sudah terasa bedanya ya, sudah terasa bedanya. Yang treble, yang middle, dan bass. Treble dapat dibagi menjadi banyak bagian, middle dapat dibagi menjadi banyak bagian, bass pun dapat dibagi menjadi banyak bagian. Tentunya dengan yang paling sederhana pun teman-teman bisa menikmati. Tetapi tetap kita lanjut bagian tertentu nanti di video yang lain. Gitu teman-teman ya. Kita lanjutkan ke skema. Dan ini saya posisikan kamera lur dekat dengan buku lur. Jadi saya menggambar secara langsung di buku ini. Ini saya menggambar kaki-kaki potensio. Saya gambar titik-titik dulu. Setiap potensio kakinya 3 lur ya. Ini sebenarnya tangan saya agak sulit lur memposisikan kamera agar terlihat jelas ya, tetapi ya tetap saya gambar. Ini potensio, ini tangkai potensionya. Ini pokoknya gambar potensio lur, nggak usah saya gambar bagus-bagus. Yang penting sudah paham. Ini potensio semua ada 4. Yang sebelah kiri treble. Ini kaki tengah, kaki ground, setiap pinggir kiri ini adalah ground. Ini kaki kanan, tengah, ini saya langsung menggambar resistor. Dan ikuti hingga selesai lur ya. Nanti akan saya tulis nilai-nilai dari komponen yang saya gambarkan di sini lur. Dan ini sudah jadi teman-teman. Mohon maaf jika kurang bagus karena menggunakan alat tulis pena dan buku secara manual, kami tulis menggunakan tangan. Setiap tanda resistor di sebelah kanan ada atas bawah 10 kilo semua. Kemudian bagian middle atas bawah 15 kilo semua. Bagian triple atas bawah 15 kilo semua. Dan ada lambang kapasitor di situ, di sampingnya sudah tertulis. Dari triple 471, kemudian untuk middle
ada kapasitor 222, kemudian ada kapasitor sebagai pengeground, sebagai penghalang ground 223 lur. Kemudian ada transistor, ini boleh C945, boleh C1815. Tegangan boleh di 8 volt atau 15 volt lur. Tegangan plus melewat resistor 10 kilo. Dan ada tanda lingkaran yang sedikit ada tanda hitamnya, itu adalah elko lur, yang sudah saya pandu tanda min dan plusnya. Dan nilai seluruh elko semuanya 1 UF lur, atau 1 mikro. Ada 3 lambang lingkaran ini semuanya 1 UF, min plusnya sudah tertulis di sampingnya. Tanda input dari sebelah kanan dan tanda output dari sebelah kiri. Saya hanya menggambarkan in dan out dengan plusnya saja lur ya. Ground ikuti jalur ground tegangan negatif lur. Ada resistor di samping transistor adalah 1 mega lur. Kemudian resistor menuju volume ini 1K5. Silahkan tinggalkan komentar bagi yang belum paham, dan tinggalkan like bagi yang terbantu. Request apapun kami seleksi dan akan kami jawab di video-video selanjutnya. Semoga dengan gambaran atau skema ini dapat dipahami walaupun sederhana lur ya. Salam satu hobi buat semuanya. Jangan lupa tekan like dan komennya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.